Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warjuni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman-teman sekalian dirahmati Allah, sahabat Ceda Pagi, kami doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Mari kita awali dengan berdoa bersama. Kita doakan diri kita doakan saudara-saudara kita. Semoga semuanya sukses, sukses, berkah, berkelimpahan. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Latif, 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 Ya Latif. Ya Hadi Alimu Ya Khabir Ya Fatahu Ya Mubin. Ya Hadi Alimu Ya Khabir Ya Fatahu Ya Mubin. Ya Hadi Alimu Ya Khabir Ya Fatahu Ya Mubin. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu. Inna ilallahi rahibun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanallah wa ta'ala, zat yang mengangkat derajat hambanya yang berilmu. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sang guru umat manusia, pembawa cahaya petunjuk yang tidak pernah padam. Ibu, Bapak, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan merenungi sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkannya. Sekali lagi, hari ini kita akan menyampaikan, merenungi sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu keutamaan orang yang berilmu dan mengajarkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 79, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin akunu rabbanina bima kuntum tu'alimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tetapi hendaknya dia berkata, jadilah kamu para pengabdi Allah, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Jadi ini yang diperintahkan Allah, kita harus belajar dan mengajarkannya. Belajar dan mengabdi.
mengajarkan dan mengamalkan ini termasuk termasuk apa? Mengabdi kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Inilah menjadi orang Rabbani, artinya apa? Menjadi orang yang dekat dengan Allah, yang tumbuh dengan ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain. Itulah standar kemuliaan yang Allah tetapkan. Itu standar Allahnya itu standar minimalnya begitu, hendaknya keinginan Allah itu. Ya, ilmu ibarat Rasulullah SAW sendiri melalui Abu Musa ya, mengibaratkan ilmu itu ibarat hujan yang turun ke bumi. Dalam hadis ini terangkan perumpamaan ilmu dan petunjuk yang aku bawa seperti hujan yang tercurah ke bumi. Ada tanah yang menyerap air dan menumbuhkan tanaman. Ada pula tanah yang gersang yang menampung air lalu dimanfaatkan orang. Namun ada juga tanah yang keras yang tidak menyerap air dan tidak menumbuhkan apapun. Bukhari dan Muslim. Ya, jadi tanah yang subur, yang artinya apa? Tanah yang subur yang dapat mengambil manfaat. Pertama, jadi air hujan dan memberikan manfaat pada tanaman sehingga mereka tumbuh, berkembang. Ini perumpamaan orang yang berilmu, beramal, dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Itu perumpamaan yang pertama, yaitu tanah yang subur. Yang kedua, yaitu tanah yang tandus, yang tidak bisa memberi manfaat kepada tumbuhan agar tumbuh, namun masih bisa menahan air sehingga manusia masih bisa memanfaatkannya untuk apa? Minum, menyirami, dan bercocok tanam dengan menggunakannya. Ini perumpamaan orang yang menghafal ilmu dan mengajarkannya, namun tidak mengamalkannya. Mereka masih mendapatkan, ya, mereka dapat menghafalkan ilmu, namun tidak bisa memahaminya untuk kemanfaatan dirinya. Dia tidak bisa memberikan, namun dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Terus yang ketiga yaitu tanah tandus yang tidak berguna. Nah, ini ya. Tidak bisa memanfaatkan air dan menumbuhkan tanaman. Ini perumpamaan orang yang berpaling dan tidak peduli dengan ilmu dan ajaran Rasulullah. Mereka tidak memiliki hati yang menghafalkan ilmu dan tidak pula memiliki pemahaman yang membuat mereka bermanfaat. Apalagi mendengarkan ilmu, tidak mengambil manfaat darinya dan tidak pula menghafalkannya untuk kemanfaatan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Pertanyaannya kita ini termasuk yang mana? Apakah tanah yang subur, apakah tanah yang tandus yang tidak bisa memberi, yang tanah tandus tapi masih bisa memberi manfaat, atau yang ketiga tanah tandus dan tidak berguna. Naudzubillah dari, jangan sampai ya, minimal nomor satu dan nomor dua. Kalau bisa nomor satu itu tanah yang subur yang memberikan manfaat, bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain. Kemudian ilmu itu warisan para nabi. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi teman-teman, makanya kita ini jeda pagi, ini termasuk kita mewarisi para nabi dan kita termasuk mengambil yang banyak. Apalagi nanti keutamaannya. Banyak sekali. Saudaraku sekalian, ketika orang kaya meninggal, ia mewariskan harta. Tapi ketika para nabi meninggal, yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka siapapun yang mau menuntut ilmu dan menyebarkannya, dia sedang berjalan di jalan kenabian. Kita sedang berjalan mengikuti para nabi. Insya Allah demikian, mudah-mudahan Allah terima amal kita ya. Kemudian orang yang berilmu itu dicintai oleh langit dan bumi. Ya, oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu wa ahla as-samawati wal ardi hatta an-namlata fi zuhrinha wa hatta al-huta fi bahril la yusalluna ala muallimi an-nasi al-khaira. Artinya sesungguhnya Allah, para malaikat dan penghuni langit dan penghuni bumi
sampai semut di lubangnya dan ikan di lautan, semuanya mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya. Ini, ini salah satu rahasia kenapa orang-orang yang berjalan di jalan ilmu, orang-orang yang mengajarkan kenapa hidupnya berkah ini karena bayangkan semut yang kecil pun mendoakan kita. Jika kita mengajarkan kebaikan, bahkan ikan ya doa ikan di samudra sampai kepadamu jika kita tulus menyampaikan ilmu walaupun hanya satu ayat. Inilah salah satu kenapa orang-orang yang berjalan berjuang luar biasanya begitu. Kemudian ini bahayanya kalau ilmu itu tidak dirawat. Ini bahayanya kalau para orang alim tidak diperhatikan. Bahaya dan malapetaka. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari manusia, tetapi dia Allah SWT mencabutnya dengan mewafatkannya para ulama. Jika tidak ada yang tersisa, jika tidak ada orang yang tersisa orang alim, maka manusia mengangkat orang bodoh sebagai pemimpin. Dan mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Teman-teman sekarang sudah banyak belum? Orang bodoh berfatwa, orang bodoh jadi pemimpin kita banyak enggak? Ini hati-hati. Tanda tanyanya sudah banyak ya. Inilah kondisi yang kita hadapi, kondisi yang kita lihat hari ini. Banyak orang yang berbicara di media sosial, memberi opini, tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Maka kita harus kembali kepada ulama, kembali kepada ilmu, agar hidup kita juga kembali lurus sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian ciri kebaikan yaitu ciri orang yang diangkat derajatnya oleh Allah yaitu akan difahamkan agamanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. May yuridillahu bihil khaira yuqawwihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan Allah akan fahamkan dia dengan agama. Ya, makanya kita ini harus berdoa terus karena rumusnya, kata kunci, ciri-cirinya kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, kita itu belajar, kita itu berusaha belajar agama dan kita diberikan pemahaman dengan agama ini. Maka kalau hari ini kita semangat belajar agama, itu ini pertanda Allah sedang ingin memberikan kebaikan pada kita. Maka jangan abaikan tanda-tanda ini. Pegang terus pelita ini, pegang terus tanda ini. Dan sebagai penutup, ilmu bukan untuk disimpan sendiri. Ilmu bukan sekedar untuk dibanggakan. Ilmu itu seperti apa? Seperti cahaya atau lilin yang menyala untuk menerangi. Maka jadilah cahaya bukan hanya cermin yang memantulkan, tapi tidak memberi manfaat. Maka harus cahaya yang menyebar ke mana-mana, yang bisa memberikan manfaat. Khairukum man ta'alamil Qur'ana wa alama, yaitu khairukum man ta'alamal Qur'ana wa alama, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Ya, mari kita akhiri dengan berdoa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala ya Allah. Sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.